Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua ya? Ya, Ada yang tidak hadir hari ini? tidak, Bu. Hadir semua? Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu buat apa sih kita belajar teks berita. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian dan unsur-unsur teks berita. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita. Dan selanjutnya kalian bisa menyimpulkan isi dari teks berita. Sebelumnya, apa di sini ada yang suka membaca atau mendengarkan berita? Saya, Bu. Arin terakhir baca berita apa? Tentang bencana alam, Bu. Oh iya, sekarang ini banyak sedang terjadi bencana alam ya di Indonesia. Kita doakan bersama-sama agar semuanya segera membaik. Nah, karena kalian sudah sering membaca berita, pastinya tahu apa itu teks berita. Coba Arin. Ya, Bu. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, betul. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, teks berita ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dari teks-teks lainnya. Yang pertama yaitu teks berita menarik. Menarik bisa dilihat dari judul teks berita. Apabila judulnya menarik, maka pembaca akan memiliki minat untuk membaca teks tersebut. Dan selanjutnya adalah terkini atau aktual, yaitu teks berita harus menyajikan berita yang baru atau masih hangat dibicarakan oleh orang-orang. Yang selanjutnya adalah faktual atau dapat dipercaya, yaitu teks berita berisi tentang fakta atau kejadian nyata. Selanjutnya adalah diterima oleh masyarakat. Maksudnya yaitu berita harus berimbang atau seimbang. Di sini maksudnya teks berita tidak memihak siapapun. Jadi berita dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah jelas. Berita ditulis atau disampaikan dengan jelas dan rinci sehingga informasi dapat diterima oleh pembaca. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu apa saja? Saya, Bu. Ya, Mbak Arin. 5W+1 H, Bu. Ya, benar. Jadi unsur-unsur teks berita itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya adalah struktur dari teks berita, yaitu ada orientasi, ada peristiwa, dan sumber berita. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Nah, untuk struktur dan kaidah kebahasaan, Ibu jelaskan minggu depan ya, karena sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyimpulkan isi berita. Selanjutnya, yaitu fakta dan opini dalam teks berita. Fakta sendiri yaitu sesuatu yang telah terbukti kebenarannya atau peristiwa itu nyata. Sedangkan opini, ada yang tahu apa itu opini? Ini, Bu, berupa pendapat. Ya, benar. Jadi, opini adalah pendapat dari seseorang. Maka dari itu, pernyataan tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya. Setelah mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita, selanjutnya kalian bisa menyimpulkan isi berita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetahui pokok-pokok berita. Dan itu berkaitan dengan unsur-unsur teks berita. Yang pertama adalah apa yang terjadi, siapa yang mengalaminya, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi, selanjutnya mengapa hal itu bisa terjadi, dan yang terakhir bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya Ibu akan beri kalian latihan untuk mengidentifikasikan
unsur-unsur teks berita. Nah, sudah 10 menit ya waktunya. Apa sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, coba Mbak Arin dibacakan. Ya, yang pertama yaitu apa? Apanya itu Densus 88 anti teror Polri kembali melakukan penangkapan terhadap seorang terduga teroris di Surabaya. Kemudian siapanya yaitu aparat Densus 88. Kemudian terduga teroris berinisial N. Kapannya Senin 1 Maret 2021, di mananya yaitu di Surabaya. Kemudian mengapanya karena N diduga menjadi teroris. Selanjutnya bagaimana? Yaitu Densus 88 melakukan penangkapan terhadap seorang warganya berinisial N pada sekitar pukul 15 WIB. Didampingi Ketua RW setempat, aparat Densus 88 melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bukti di rumah terduga teroris berinisial N. Dari penggeledahan yang dilakukan, diamankan sejumlah barang bukti senjata yang diduga milik N. Setelah dilakukan penggeledahan, N sekarang diamankan di Polda Jatim. Ya, betul. Jadi hasil analisis dari Mbak Arin sudah benar ya. Berarti kalian sudah paham bagaimana cara mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita. Hari ini kita sudah belajar tentang teks berita. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari teks berita sendiri. Nah, teks berita adalah teks yang melaporkan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Ada yang mau mencoba? Hai Bu. Ya, Mbak Arin. Menarik, terkini, dapat dipercaya, diterima oleh masyarakat dan jelas. Ya, benar. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah mengenai fakta dan opini yang ada di dalam teks berita. Kemudian cara menyimpulkan isi teks berita adalah dengan mengetahui pokok-pokok dari berita dan mengetahui unsur-unsur dari berita tersebut seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, karena tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi teks berita, maka selanjutnya Ibu beri tugas kalian di rumah untuk menyimpulkan isi teks berita, yaitu dengan mendengarkan berita dari radio atau televisi atau boleh media lainnya, kemudian ditranskrip dan disalin di buku tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi atau tugas yang Ibu berikan? Tidak. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.